Perkenalkan, nama saya Anissa Pristiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardio, sistem respirasi, sistem digesti, dan sistem urinari, dan terakhir sistem reproduksi. Selamat menyaksikan ya. Sistem kardiovaskular adalah sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem ini berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Komponen sistem kardiovaskular yang pertama, jantung, berfungsi untuk organ pemompa darah yang terletak di rongga tengah dada, tempatnya di sisi kiri tubuh. Yang kedua, pembuluh darah, terdiri dari arteri, vena, dan kapiler yang berfungsi mengangkut darah. Yang terakhir, darah, membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Fungsi sistem kardiovaskular yang pertama, memompa darah dari jantung ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Yang kedua, mengirimkan darah beroksigen dan ke seluruh tubuh melalui arteri. Yang ketiga, membawa darah yang miskin oksigen kembali ke jantung melalui vena. Yang keempat, menyalurkan elektrolit dan nutrisi ke seluruh tubuh. Yang kelima, mengatur fungsi semua organ. Gangguan atau penyumbatan pada sistem kardiovaskular dapat menyebabkan berbagai penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem organ yang berfungsi untuk bertukar gas, yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem ini juga membantu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk ke dalam tubuh. Proses respirasi penting untuk menjaga keseimbangan gas dalam tubuh dan mendukung fungsi organ-organ lainnya. Organ-organ yang terlihat dalam sistem respirasi: hidung, faring atau tenggorokan bagian atas, epiglotis, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan terakhir adalah paru-paru. Cara kerja sistem respirasi: yang pertama, udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut. Yang kedua, udara melewati saluran pernapasan seperti tenggorokan, laring, trakea, dan bronkus. 3. Udara mencapai paru-paru. Keempat, di dalam paru-paru oksigen diambil dan diserap oleh darah. Dan yang terakhir, karbon dioksida dibuang ke udara saat kita bernapas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang digesti. Sistem digesti atau sistem pencernaan adalah kumpulan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa makanan. Proses pencernaan makanan terjadi secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah proses pergilingan makanan secara fisik, sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses penyerapan nutrisi dengan bantuan enzim. Organ-organ yang menyusun sistem pencernaan manusia antara lain: yang pertama, mulut; kedua, kerongkongan; ketiga, lambung; keempat, usus halus; dan kelima, usus besar; keenam, rektum; ketujuh, anus; kedelapan, kantung empedu; kesembilan, hati; dan terakhir, pankreas. Nutrisi yang diserap tubuh dari makanan digunakan untuk proses metabolisme, perbaikan sel, dan menunjang aktivitas sehat. Saya akan menjelaskan tentang sistem urinari. Apa yang dimaksud sistem urinari? Sistem urinari adalah sistem tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Sistem ini terdiri dari organ-organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah kumpulan organ dan jaringan yang bekerja sama untuk menghasilkan keturunan. Sistem ini terdiri dari organ internal dan eksternal serta cairan, hormon, dan zat lain yang terlibat dalam proses reproduksi. Sistem reproduksi memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup spesies. Fungsi sistem reproduksi yaitu: yang pertama, memproduksi sel reproduksi, yaitu sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Yang kedua, memproduksi hormon seksual yang mengatur perkembangan dan fungsi organ